Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Ketua Hibiter Lampung. Saat ini saya ada di Pesantren Al-Hamid Cinta Mulia, di mana ada satu kegiatan positif untuk menanggulangi dampak lingkungan. Salah satunya adalah untuk menanggulangi sampah organik. Jadi selain dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk pada kesehatan, sampah-sampah organik di sini kita kita manfaatkan untuk budidaya maggot. Nah, ini salah satu buktinya. Ya. Wis mantap. Ini ulat apa ini Ini jenisnya? bukan, ini jadi semacam serangga ya. Jadi maggot ini eh, apa namanya berasal dari BSF atau Black Soldier Fly. Jadi serangga yang berbentuk lalat. Kemudian ini adalah maggot yang bisa dipakai untuk mengurai sampah secara terpadu. Jadi sampah-sampah organik seperti sisa makanan, buah-buahan, sayuran ini bisa diurai secara alami dan ini luar biasa. Dan sampah yang basah itu nanti bisa menjadi kering seperti ini. Ya. Nah, ini nyaris tidak menimbulkan bau yang menyengat dan ini manfaatnya sangat banyak. Ya, jadi sisa-sisa sampah yang telah diurai oleh maggot ini juga nantinya bisa dijadikan sebagai pupuk bagi tanaman sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Ini kita lihat, ini adalah salah satu dari manfaat maggot. Nah, ini adalah Pupuk. fases ya atau kotoran maggot yang ini sudah terurai secara alami sehingga ini siap untuk dijadikan sebagai pupuk organik. Siap, mantap ini. Jadi manfaatnya selain maggotnya bisa dimanfaatkan untuk pakan ayam, ikan, burung dan lain sebagainya, fesesnya, kotorannya juga dipakai untuk pupuk sayuran organik. Ini makanannya dari sisa-sisa makanan pondok Ini apa? dari sisa-sisa makanan santri yang ada di dapur. Biasanya ada sisa sayuran, kemudian sisa Bonggol-bonggol. nasi, iya, atau juga misalnya buah-buahan. Jadi semua yang mengandung air itu bisa dijadikan sebagai bahan pakannya. Masya Allah. Habis Ya. Dan sisa-sisa ini bisa mengurai dalam tempo 14 hari. Jadi terong makannya seperti itu bisa langsung nanti hancur. terurai ya. Ya, terurai Jadi dan sebagainya. ini kulit-kulit hasilnya itu Nah, luar biasa ini. itu untuk pakan maggot dan ini proteinnya sangat tinggi. Jadi bisa sampai 40 sampai 50% ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan pakan kita itu kan biasanya kalau dari pakan pabrikan proteinnya hanya 33 sampai 34. Tapi dengan diberikan pakan maggot ini bisa sampai 40 kandungan proteinnya. Jadi luar biasa ini. Oke, ini berarti proses pengembangannya juga dikembangkan sendiri atau ditetaskan sendiri. Oh iya, jadi ini sederhana sekali sebetulnya budidaya BSF ini atau Black Soldier Fly. Kita hanya cukup membeli untuk Telur. telurnya. Di awalnya itu telur misalnya 1 gram itu harganya sekitar 5 sampai 7 ribu. Kemudian nanti ditetaskan. Nah, setelah 1 minggu kemudian nanti setelah telurnya menetas itu sudah bisa diberikan pakan yang halus terlebih dahulu, misalnya sisa nasi atau sisa buah-buahan. Nah, setelah 2 minggu setelah proses penetasan, maka maggot sudah siap dipakai untuk mengurai sampah. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah masalah yang sering terjadi di pondok pesantren. Nah, ini bukti bahwa Sampah. masalah yang ada di pondok pesantren ini bisa menjadi masalah dan mendatangkan barokah. Cuan. Ah. Nah, ini sisa makanan yang sering jadi problem karena bau dan lain sebagainya. Ini sudah hancur menjadi pupuk. Nah, ini ada ampas yang kita kadang sering kali dibuang salah, disimpan tidak bisa karena bisa menimbulkan bau, habis terurai. Nah, Luar biasa. ini juga kering ya. Jadi sisa nasi yang basah itu dalam hitungan jam itu bisa kering seperti ini. Sehingga bisa mengurangi bau ya, kemudian juga bisa mencegah dari penularan Tidak penyakit jijik ya. ya. Ini kami berada di kandang ya, di tempat proses kandang maggot dan memang tidak bau, sangat-sangat alami ya dan ramah lingkungan. Jadi kesan-kesan bau
ini juga hilang. Ini kandang kira-kira 2 kali 6, Iya ya, 3 kali 6. 3 kali 6 bisa disusun begini, bisa menghasilkan ribuan maggot sehingga efektif, efisien, dan mampu menyelesaikan masalah yang ada di pondok. Jadi 1 gram telur maggot itu bisa menjadi 3 kilo maggot dewasa. 3 kilo maggot dewasa, kemudian dibiarkan jadi lalat, ya, dan nanti kemudian bisa bertelur lagi, terus diputar lagi, proses lagi jadi ulat lagi, Iya. sehingga tidak harus beli telur baru. baru. Iya. Jadi nanti biasanya ini dibagi dua, satu untuk jadikan sebagai lalat BSF untuk kita peroleh telurnya, kemudian sebagian lagi untuk pakan ikan, pakan ayam, pakan burung juga gitu. Oke, ini proses pengembangan indukan atau telur, ya. Ini tempat lalatnya, rumah lalatnya, sehingga nanti dia akan bertelur dari telur di situ dibiarkan menjadi lalat, menjadi ulat, terus kemudian menjadi lalat, bertelur lagi, menjadi ulat lagi, menjadi lalat lagi, bertelur lagi, terus seperti itu, sehingga maggot ini bisa terus berkembang tanpa harus mencari telurnya terlebih dahulu. Ini salah satu kandangnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ke depan pesantren bisa mandiri melalui usaha-usaha yang memang bermanfaat bagi lingkungan. Terima kasih Pak Ustadz Hasan selaku Ketua Happy Trend. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan pengasuh pesantren yang lain sehingga tidak ada lagi masalah yang timbul disebabkan oleh sampah.